ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah mempunyai pengalaman yang sangat pahit. Saya dulu pernah menjadi penghasut. Gara-gara hasutan saya tentang segelas kopi, akhirnya saya masuk penjara. Saya masuk bui, ibu-ibu. Saya sudah mengadu domba sana-sini. Sekarang yang akan saya tanyakan, apakah Allah itu menerima saya? Apakah saya ini bisa masuk surga? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah namamun. Orang yang suka ngadu domba, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Kagak bisa masuk ke dalam surga. Lah bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Wong kerjaannya juga bikin neraka mulu sama orang-orang. Cuma sayang, kalau Neng Meti misalnya ada niatan untuk taubat, Allah selalu menerima taubat Neng. Selama nyawa masih ada di kandung badan, Allah selalu menerima taubat siapapun. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima tobat hambanya malam yughargir, selagi nyawa belum sampai di ujung tenggorokan. Nah, jadi kalau menurut Umi mah Neng Meti insya Allah kalau niatnya ikhlas dan tulus mau taubatan nasuha, termasuk tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Amin amin ya robbal alamin. Raja, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, Man? Kayaknya kesenggol orang, Pak. Gak apa-apa kan? Amira? Ya Allah. Arman, cepat bawa ke rumah sakit. Iya, Pak. Barang dagangan saya. Sudah, nanti saya ganti. Lebih baik sekarang, ke rumah sakit dulu, ya. Kamu kenapa nyebrang gak lihat-lihat tadi Amira? Bahaya. Maaf Mas Arman, soalnya tadi saya panik banget dikejar-kejar sama Satpol PP. Kalian sudah saling kenal? Iya Pak. Amira ini tetangga saya Pak. Ya sudah, Arman. Nanti dari rumah sakit, biar saya naik taksi aja ke kantor. Kamu antar dia pulang, ya. Baik Pak. Sayang, apa kowe krungu nyanyian hati? Meti! Hei, mau kemana kau? Hah? Bayar utang kau perawan tua. Bu Juma, denger ya. Saya mau dapat arisan 5 million. Nah, ngerti bahasa Inggris gak? 5 juta. Nggak mau tahu. Sekarang buka semuanya. Buka. Sini. Sini. Buka semuanya barang kamu. Sini perhiasan kau. Iya, tunggu dong. Buka cepat. Buka cepat. Kau tunggu Cepat, dong. cepat. Tidak pakai tunggu-tunggu. Bayar utang kau. Berisik banget. Susah nih buka kalungnya. Begitu aja kalau lama. Sini. Ini buat jaminan hutang kau. Tahu? Itu emas 24 karat ya, awas kalau hilang. Wow, itu mobil kinclong bingit. Itu pasti mobilnya bos-bos tajir deh ya. Aduh, nggak mungkin. Mila. Apaan sih? Sini cepetan sini. Tuh, lihat tuh.
Lihat, perhatiin. Suami lo sama Amira pasti dong dia tuh berbuat sesuatu di dalam mobil itu. Liatin. Ayo, kita mau samperin. Hah? Hebat ya, jalan-jalan berdua pakai mobil mewah. Aku aja yang jadi istri kamu nggak pernah kamu bawa naik mobil mewah. Palingan naik bajai. Ini nih ngajakin si janda segala. Berduaan lagi. Dek, jangan salah paham dulu dong. Aku ini nganterin Amira pulang karena tadi habis nabrak. Nggak sengaja. Lagi dikejar-kejar, ada razia pedagang asongan. What? Apa? Pedagang asongan? Aduh, lu tuh ya Amira ya. Hidup lu itu penuh kesusahan, kasihan banget sih, miskin banget. Sekarang lu tuh ya digiring sama Satpol PP lagi. Makanya tadi Amira dibawa ke rumah sakit. Terus pulang dari rumah sakit, bos aku nyuruh nganterin ke rumahnya. Beneran Amira? Iya, Mbak. Yaudah, masuk dulu. Mila, hari gini perempuan harus pintar ya, harus smart. Aduh, jangan mau dibohongin lu ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya mesti balik lagi ke tempat tadi. Karena sama jualan saya ketinggalan semua di sana. Kalau saya nggak ambil, besok saya dagangnya gimana? Udah, kamu tenang aja. Mendingan kamu istirahat sekarang. Udah nggak usah dipikirin, ya. Amira, ini buat ganti dagangan kamu yang rusak. Mohon diterima. Makasih. Gak apa-apa, terima aja. Aduh, Mila, lo lihat deh. Hei, buruan. Aduh, duit. Ayo terima aja. Gak apa-apa. Wah, hebat ya. Kasih duit ke dia. Terus aku dari kemarin-kemarin minta duit sama kamu nggak dikasih buat biaya buka warung kopi di pasar. Hah? Mas Arman, maaf kayaknya tadi memang saya yang salah deh. Soalnya saya tadi nyebrang juga nggak lihat-lihat. Uangnya dikasih istri kamu aja. Mila, ini bukan uang aku. Ini uang bos aku. Bos aku titip untuk ganti dagangan Amira yang rusak. Mira, kalau kamu nggak terima ini, aku bisa dipecat. Jadi aku mohon terima. Mohon. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Aku balik ke kantor ya, mau jemput bos. Ih, mas, aduh, mas Arman, mas tungguin mas. Mas. Aku ikut mas, anterin dong, pengen nyobain mobil mewah. Aku mau jemput bos, Dek. Udah telat, bos besar lagi ini. Tunggu Arman. Jadi kamu itu sekarang jadi sopirnya bos besar. Oh, iya. Aduh, senengnya makanya ya. Kamu tuh pakai mobil yang kinclong kayak begini. Aduh, nyesel banget gua dulu. Aduh. Mas ya, jalan-jalan ya mas ya. Masa mas bawa Amira, aku nggak dibawa sih, ya mas? Mau nyobain mobil yang ada. Udah kamu pulang aja, tinggal deket kok. Ya, udah aku mau jemput bos, nanti telat. Aduh, Arman kenapa sih pelit kayak gitu ya sekarang ya? Terus aja jadi kompor, terus. Ya kan pengen nyobain mobil yang adem, yang enak. Itu aja. Udah. Aku mau jemput bos, aku buru-buru. Cepet Ih, telat. Arman kamu kok pelit banget sih? Arman! Mas, ikut mas. Arman, Sebentar, Arman. mas. Iya nggak ngapain sih kamu? Man. Mas. Aduh, Arman. Mila tuh lihat ya, laki lu tuh sekarang udah nggak aware sama lo ya, udah nggak perhatian sama lo ya. Aduh, kalau misalkan nih ya, kalau gua nih ya jadi lo nih, aduh, udah gua tinggal, udah gua hempas laki-laki kayak begitu ya. Lo lihat aja sekarang ya, aduh suami kayak begitu, mana ada orang sama Amira aja yang janda kayak begitu aja dia mau. Aduh, nganterin begitu aja. Hah? Mila? Mila. Lu ngapain ikutin gue sih?
lo itu harus mikir ya. Sekarang lagi lo itu udah gak perhatian sama lo kan. Dia itu udah klepek-klepek sama si janda itu. Klepek gimana sih maksud lo? Aduh, ini perempuan ya. Emang lo tuh bodoh atau gimana sih? Hah? Klepek-klepek kok gak ngerti sih? Jatuh cinta. Jatuh cinta sekarang gini aja ya, bayangin. Bininya sendiri aja gak pernah dikasih uang sebanyak itu. Ini kok si janda genit itu yang dikasih. Amira yang kasih duit depan mata lo. Aduh. Terus satu hal lagi nih Mila ya. Dia itu pura-pura katanya apa tadi? Duit dari bosnya. No, kalau gue sih gak percaya. Pasti itu duit dari Arman sendiri buat nutupin kesalahannya. Lo harus pinter, harus smart jadi perempuan. Nah sekarang mendingan kita ambil itu duit dari Amira. Gimana coba? Oke nggak ide gue? Bilang apa gue ditinggal sih? Kalau ibu sampai kenapa-napa, bagaimana dengan Kiki, Bu? Kiki sama aja siapa-siapa lagi selain ibu. Udah nggak usah nak. Orang ibu nggak apa-apa kok. Cuma luka biasa. Lihat deh, besok juga sembuh. Lu pikir lu bisa bohongin anak lu? Gue nggak bisa lah lu bodohin. Pinter ya lu sandiwara. Astagfirullahaladzim, maksud Mbak Mila apa ya? Lu pura-pura nanya lagi. Yang harus nanya itu gue. Laki gue ngasih lu berapa duit? Ah, mana? Ya Allah Mbak, Mbak Mila kan denger sendiri tadi. Mas Arman itu kasih uang buat saya, uang dari bosnya. Bukan uang Mas Arman, astagfirullahaladzim. Halah, aduh. Gua tahu itu speak lo doang, Amira. Udah deh. Mila, lu juga jangan bodoh ya. Itu duit laki-laki lah. Udah ambil aja. Ini kalau nggak, gue yang ambil nih. Apaan? Wow, banyak bingis. Aduh Mila, lu jangan bodoh ya jadi orang ya. Kalau misalkan ada orang laki yang ngasih duit banyak kayak begini, pasti ada sesuatu, something wrong. Kasih duitnya banyak loh. Ayo, lo harus mikir ya. Ada apa dengan dia ya, suami lo ya? Oh iya, tuh lu kan kayaknya bohongan tuh. Coba aja dibuka. Lalu kasih bohong. Beneran. Maaf ya, lukanya beneran ya? Kasian deh kamu. Ya udah. Yuk. Ya udah deh, nggak usah mikirin tuh perempuan. Yang penting udah dapet duitnya. Aduh, duitnya banyak banget. Pokoknya duit udah di tangan kita. Ojek bang. Oke siap, Pak. Lah, mau kemana lu emang? Gue pasar. Idih, no. Oke, kalau gue mau ke pasar. Ya udah kalau nggak mau ikut. Kok begitu doang? Hehehe. Ini lupa apa belaga bodoh, apa belaga kagak ngerti nih ya? Enak aja. Sini jatah gua. Kan itu bagi berdua. No tuh duit. Apaan sih? Lah, kan jatah udah ngebantuin lo tadi gimana sih? Meti nggak bisa. Duit ini tuh buat modal gue buka lapak, mau bayar sewa di pasar, buka warung kopi. Nggak bisa ya? Lah, udah. Loh, Bang. Siapa? Mau kemana? Jangan, Pak. Loh. Mila. Jatah gue mana? Oh, dasar ya. Emang melunjak ya tuh perempuan ya. Bukannya terima kasih kek apa kek, udah dibantuin. Gimana sih rumah tangganya? Liatin aja ya. Dia main-main sama gue, main-main sama Meti ya, seorang Meti ya, liatin aja ya. Gue hancurin ya sampai kayak kerikil, sampai baru remes tuh rumah tangga lu sampai hancur. Susul aja Neng pakai ojek. Apa lu ngikut-ngikut aja, ngeliat aja. Susul aja pakai ojek, kagak? Oh, emang dasar perempuan kagak tahu terima kasih. Si Mila kemana sih? Kok belum pulang juga?
Dek, dari mana baru pulang jam segini? Dari rumahnya Bu Hartini. Tadi abis bayar sewa lapaknya yang di pasar, Mas. Sekalian beli kebutuhan untuk isi warung. Lapak? Kamu buka warung di pasar? Ya iyalah, Mas. Ya sekalian cari tambahan. Mana cukup gaji supir. Kapan aku bisa beli perhiasannya? Dapat modal dari mana ya? Tadi si Meti minjemin aku uang. Meti? Iya. Bukannya Meti banyak utang? Kok tumben dia ngutangin kamu? Bohong ya? Ya udah deh kalau Mas nggak percaya, aku ngantuk, capek. Dek. Ada yang nggak beres ini. Assalamualaikum. Met. Assalamualaikum. Meti. Arman, tumben sih, tapi kenapa sih kok gedor-gedornya kenceng banget? Kamu mau curhat ya? Kita ke dalam aja yuk, nggak enak, udah tetangga ayo. Enggak, di sini aja. Aku mau nanya sama kamu. Nanya apa? Apa benar? Kamu minjemin uang sama istri aku buat dia buka usaha warung di pasar. Pinjemin uang? Man, aku tuh uang dari mana coba minjemin uang? Tuh kan, apa aku bilang? Istri kamu itu bohong besar udah. Oh ya, aku lupa ngomong sama kamu ya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kamu. Tapi karena aku harus ngomong ke kamu nih ya. Waktu kamu kasih uang ke Amira, tahu nggak apa yang buat si Mila? Si Mila tuh ngambil uangnya lagi loh. Ya biasa, cemburunya tuh buta sama kamu. Astagfirullah. Mila, kan aku udah bilang. Itu bukan uang aku, itu uang bos aku. Santunan buat ganti dagang Amira yang rusak. Udah, tinggalin aja istri kamu. Kan ada aku. Istri kamu tuh mana tahu sih kayak gitu-gitu. Udah sama aku aja daripada kamu tuh nanti sakit kamu. Man, Arman. Pasti gue yakin ya si Arman tuh nyamperin ke rumah Amira dan terjadi perang dunia 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas, silakan duduk. Ada apa ini? Amira, aku mau nanya. Tadi siang pas aku pergi, apa Mila balik lagi ke sini? Terus dia ambil uang itu. Astagfirullah, keterlaluan kamu Mila. Itu kenapa? Kok perbannya dicopot? Oh, nggak apa-apa. Apa Mila yang berbuat kasar sama kamu? Nah, lu malam-malam ke rumah janda keciduk kamu akhirnya. Hah? Udah, kita arak aja sekeliling kampung. Biar semua warga tahu kebutuhan aslinya dia seperti apa. Hah? Ayo kita, ayo! Mila, Mila. Aduh, banget sih ini nggak dibuka-buka. Mila. Ada apa sih, Met? Mil. Aduh, ini bad news, berita buruk. Lu tau gak sih? Ada pasangan yang bukan mukrim digerebek. Siapa? Lo mau tahu? Sekarang lagi ditarak sama warga, tau nggak? Iya, siapa? Laki lo sama Mira. Hah? Kami nggak melakukan apa-apa. Alah, jangan bohong. Kita sudah melihatnya, bener nggak? Tuh kan, benar kan? Bapak-bapak, kalau ada 2 orang nih, dua ini di dalam ngapain coba? Wah, itu fitnah. Dasar kamu yang mati. Kamu hianatin aku, kamu selingkuhin aku, kamu curangin aku. Mila, aku nggak ngelakuin apa-apa, sumpah Mila. Demi Allah. Aduh, Mila, sekarang lo denger gue ya, lo denger
baik-baik ya, nih ya omongan gue ya. Sekarang mana ada sih maling tuh ngaku penjara penuh keles. Aduh, rumput tetangga itu lebih segar. Dasar lu ya. Dasar perebut suami orang. Udah, kita bawa aja yuk. Ayo. Saya nggak punya salah. Ada apa nih? Tenang. Kalian tenang semuanya ya. Arman, ada apa nih? Tolong jelaskan. Jadi gini Pak, kita baru aja menangkap basah pasangan mesum. Makanya kita bawa kemari Pak, bener gak? Iya benar Pak Rw. Makanya kita menggerebek rumah Amira Pak. Arman, apa benar penjelasan dari mereka? Enggak, Pak. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Awalnya, saya datang ke rumah Meti, Pak. Untuk menanyakan apa benar istri saya yang pinjam uang ke Meti. Tapi ternyata Meti bilang dia nggak pinjemin uang ke Mila. Malah Meti bilang, istri saya ini udah merampas uangnya Amira, Pak. Saya nggak percaya gitu aja. Makanya saya langsung datang ke rumahnya Amira untuk menanyakan kebenarannya. Terus atas dasar apa Anda menggerebek rumah Amira? Jadi gini Pak RW, kita tuh baru aja dapat kabar dari si Meti bahwa si Arman itu sedang berbuat yang tidak senonoh di rumah Amira. Makanya kita gerebek Pak, bener gak? Bener dong RW, bener. Makanya kita menggerebek rumah Amira. Nah, saksinya banyak Pak. Metinya mana Meti? Oh iya ya. Hah? Metinya mana? Waduh. Nah, Kok nggak ada sih? inti masalahnya tuh di Meti. Wah. Ya. Metinya nggak ada di sini. Puas hati gue ya. Makanya lo tuh jangan pelit sama gue, lo tuh jangan pelit tau nggak? Ya, udah deh. Sekarang gue mau tidur cantik. Besok tinggal tunggu berita hebohnya seperti apa ini sekampung. Ya sudah, semuanya pada bubar ya. Langsung pulang ke rumah. Jangan kemana-mana lagi. Nanti adanya gosip lagi ya. Ayo bubar, semuanya bubar. Ini akibatnya kalau kamu bohong sama suami. Kasihan orang jadi korban. Dia nggak berdosa. Kamu harus balikin uangnya. Sebaiknya Arman dibicarakan saja di rumah ya. Iya Pak. Kami pamit pulang Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang. Gak usah pegang-pegang. Bu Amira, ada yang saya mau bicarakan. Mari kita duduk di situ. Begini maksudnya Bu Amira. Istri saya kan punya warung di pasar. Tapi istri saya sering sakit-sakitan. Jadi warungnya sering tutup. Bagaimana kalau Ibu Amira yang mengelolanya? Modal dari istri saya. Nanti keuntungannya bagi dua dengan istri saya. Bagaimana? Ya Allah, alhamdulillah. Ya Pak RW, terima kasih banyak. Ya saya mau. Ya Allah, terima kasih. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang dulu Pak RW. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, afternoon morning. Oh, ini jadi warung lo, Mila. Lumayan juga sih. Lo nggak tahu tuh ada saingan tuh warung sebelah. Itu kan warungnya Bu RW. Tuh kan, lo tuh emang ketinggalan berita deh ya. Lo nggak ngerti apa emang warungnya Bu RW itu. Tapi tahu siapa yang jaga, hah? Amira, yes. Denger ya, Mila. Lo sekarang pikir ya,
Amira itu selain ngerebut laki lo, ngerampas, dia juga ngerebut rezeki lo. Kok malah bengong sih? Udah. Sekarang bikinin gue nasi rames, cepetan. Oh, lu mau makan gratis? Jangankan gratis, lu minjem duit aja kagak gua kasih. Oh, berani lo ya sama gue kayak begitu, Mil ya. Oh, liatin aja. Gue akan bikin warung Amira itu serame mungkin. Dan lo akan lihat, dan lo itu akan manyun nanti. Ngerti? Lihat bikin masalah sama gue. Om, gelas kopinya udah? Udah? Aku ambil ya. Oke. Kasih ya, Om. Oke. Dua ya? Jadi 20.000. 30 yang kembalinya ya, Mbak? Ini pas. Makasih. Buka warung juga ternyata ya. Lumayan sih. Amira, lo mau bersaing ya sama si Mila ya? Ikut-ikutan buka warung juga. Ya Allah Mbak, masa bersaing sih? Setiap pedagang itu udah ada rezekinya masing-masing, jadi nggak perlu ada namanya bersaing. Lagian ini kan warung lama Mbak, punya Bu RW. Saya cuma ngejalanin aja, nanti keuntungannya dibagi 2 untuk saya. Oh, punya Bu RW. Oh iya. Lumayan juga sih warung lo. Ya udah kalau gitu, apa ya? Gue mau pesen apa ya sama lo ya? Ini aja deh nasi rames. Biasa. Telur, mie, tahu. Udah deh itu aja. Cepet. Kalau menunya lengkap gitu jadi 15.000. Iya, 15.000 kayak 13.000, 20.000 cepet. Gue bayar. Nggak pakai lama. Lama banget sih Amira. Amira, sini deh. Lo tahu Mila gak? Mila itu ya sebenarnya ya orang itu sirik sama lo. Dia tuh iri sama lo, dia tuh dengki banget sama lo. Lo liatin aja tuh tuh. Dia itu ngelamun, bukan ngelamun sih, dia tuh ngeliatin warung lo, tuh, ya kan? Pasti tuh di dalam hatinya dia itu bilang benci sama lo, sirik. Wah. Si Meti sama si Amira lagi ngomongin apa ya? Apa ngomongin warung gue yang sepi ya? Udah, ngapain gue liatin? Yang ada mereka berdua kegeeran. Aduh Amira ya, gini ya. Gue tuh takut itu si Mila tuh ya. Jangan-jangan ya yang gue takutin dia itu kasih tanah kuburan supaya warung lo tuh sepi, dan yang paling fatalnya makanannya lo masak dari pagi itu cepet basi. Saya nggak percaya yang kayak gitu Mbak. Sirik. Amira, bukannya gue itu so religius ya, enggak sih, so agamais enggak sih. Tapi tuh gue tuh sedikit tahu tentang hadis-hadis kayak begitu. Lo tau gak sih? Pasar itu tempat berkumpulnya setan, tau gak? Nih ya, gue tuh sering kok kirimin WhatsApp grup gitu. Ada hadisnya, tunggu ya. Gue bacain dan lo dengerin nih. Janganlah engkau itu menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu. Dan jangan pula engkau menjadi orang yang paling terakhir yang keluar dari pasar, karena pasar itu adalah tempat peperangannya para syaiton. Tuh. Dan di sanalah ditancapkanlah benderanya setan. Alhamdulillah. Mbak Meti makin pinter agamanya. Pinter ya gue ya? Tapi kalau soal itu saya udah tahu Mbak. Itu kan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh, jadi gue kalah pinter ya sama lo ya? Enggak lah. Saya juga masih belajar, Mbak. Iya deh. Mbak mau kemana? Apaan lagi sih lu? Amira, apaan lagi mau celakain gue lagi? Masih ramesnya 15.000, Mbak. Tuh, periksa deh, kan kita belum kasih
kasih 50.000. Sekarang balikin 35.000-an mana? Nih, ini penjual warung yang berbuat curang nih. Padahal gue udah kasih nih ya, uang 50.000. Nah kembaliannya ke gue 35.000, tapi kagak dikasih sama dia. Nah tuh berbuat curang nggak kayak begitu? Pokoknya ya, gue udah bayar terus, udah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kalau lo tuh berbuat curang. Udah, nggak apa-apa deh, gue ikhlas kalau sama lo, Amira. Udah minggir. Nah kan, ngelamun kan. Kenapa Neng? Ngeliatin warung yang rame itu ya? Berkat promosinya Meti, promosi gue tahu nggak? Tuh lihat. Tuh lihat, maju lagi tuh. Lu mau tuh warung lu tuh rame kayak gitu, liatin aja tuh. Itu berkat promosi gue, lihat tuh. Wow, banyak banget pengunjungnya warungnya Amira. Amira tuh baik hati orangnya, enggak pelit kayak lo tau. Nih buktinya, gue dikasih nasi rames. Lu mau kayak begitu nggak? Hah? Kalau mau, dosa, duit dulu. Sini, 100.000. Mau nggak? Launya rame kayak gitu, lihat tuh. Wow, widih. Mau nggak? Ya elah, masih mikir aja. Nggak mau ya warungnya rame kayak begitu berjubel ya? Nih, 50.000. Hah? 50.000? Aduh, Mila, emangnya gua itu tukang kredit cicil panci apa 50.000 nggak main? 100.000 gua maunya, enak aja 50.000 nggak ada. Gue tambahin nih 50.000 lagi. Nah, begini nih, baru cakep. Lo tunggu ya, gua akan bikin itu pengunjung semua itu move, masuk ke warung lo semua. Ya, tunggu ya, tunggu. Amira itu baik. Nasi gua, kok gitu banget sih Mila? Lu ya udah dibantuin juga. Kayaknya gue tuh kok nggak ikhlas ya hati gue ya. Kalau lo belum ngembaliin duit 35.000 itu sini. Mana sih ini kembaliannya? Oh masih aja ya nih perempuan ya, nggak mau ya, masih kekeh ya. Sini nggak. Kalau nggak ya mau gue laporin Pak RW dulu. Sini. Oh Mbak, ini saya Mbak, ya Allah. Mbak, ya Allah. Lo tuh ya, jangan pernah sekali-sekali berbuat curang tau nggak? Gak berkah warung lo nanti Amira. Mas di sini ya. Pokoknya kalau lo pade makan nasi uduk di warungnya si Mila, Haja Mila ya, ingat Haja Mila. Pokoknya ya kalian kalau makan di sana, aduh, nasi uduk kalian makan sepiring gratis 1. Ayo ke sana daripada di sini. Curang, aduh. Ayo. Assalamualaikum. Emang benar udah naik haji 3 kali? Kok nggak pakai jilbab? Kata siapa, Pak? Iya yang ngomong. Mesti iya aja. Terus beli kopi 1 gratis 1 dong. Beli nasi sepiring gratis piring. Bercandaan juga apa enggak tuh? Enggak. Itu beneran. Lo beli hari ini buy one get one free. Khusus promo hari ini. Nah udah makan aja, makan minum udah. Iya Pak, untuk hari ini aja ya, beli 1 gratis 1-nya. Aduh, begini nih. Kalau susahnya nggak ada pembantu nginjek pasar, padahal gua anti pasar. Bewok, tuh warungnya si Mila. Kalau lo kesono, lo kan doyan ngopi nih. Ya. Lu ngopi segelas, dapat gratis segelas 1. Taruh bohong lagi. Bener gak nih? Oh bener gue beli nih. Lu kata-kata lu ya kalau ngomong gua bohong ya. Jaga mulut lu, enak aja bohong. Cepetan sana pergi. Mumpung persediaannya tuh lagi ada, cepetan.
Iya, gampang. Aduh, panas dingin sih. Mila, beli kopi dong 2 gelas. Iya Bang Brewok. Katanya kan di sini gua dengar beli 1 dapat 1. Berarti gua dapat 4 gelas ya. Ini duitmu. Jangan lupa diantar ke tempat gua biasa. Apa gua Bang Brewok. Iya Bang. Tekor deh gue hari ini, banyak gratisnya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hitung-hitung promosi, mudah-mudahan mereka jadi pelanggan tetap. Laris manis Tanjung Kimpul. Warungnya panas dingin sih, aduh. Makeup gua jadi luntur, aduh Mila. Meti, nih, lu anterin nih ke Bang Brewok. Enak aja pasti gue yang suruh nganterin sih ke sana. Enak aja enggak, emang gue babu lo apa? Oke ya, gue nganterin ini ya. Aduh, malu sebenarnya gue nganterin kayak babu lo aja. Tapi ingat, bagi 2 kalau warung lo nih laris. Jangan diem-diem aja lo. Enak aja. Si Mila ada aja. Gua suruh bolak-balik wira-wiri nganterin kopi. Babunya apa? Mbak pelayan warung baru ya? Barang aja lo kalau ngomong. No, gua bantuin Mila. Enak aja. Kok tatakan gelasnya dimasukin ke tas? Udah, gua remes juga tuh mulut ya. Diem kok. Neti! Bayar kau! Si jin pasar ini lagi ya. Aduh, mirip-mirip. Nanti mulu sih. Nih, Bebek kopinya. Mantap. Matt, lu dimanggil no? Alah, biarin aja, itu jin pasar. Biarin aja. Itu ada yang manggil. Aduh. Bu, Bang ada apa, Bu? Itu tadi. Kebiasaan tuh orang ya. Bener-bener macam buronan. Kalau ngutang aja, gini, lari-lari, gak karuan. Oh gitu. Disituin Bu tadi. Meti! Hei, bayar hutang kau. Ternyata emas kau itu palsu alias imitasi. Enak aja ya, jaga mulut lo ya, Bu Tua. Imitasi. Itu emas asli 24 karat tau nggak? Asli, mana? Kemarin kata kau sehabis arisan, aku bayar uang kau. Mana? Ya tunggu, arisannya tuh ditunda. Gua nggak dapet. Ditunda. Mana tas kau? Jangan, mana? Gua bayar. Itu tuh tas mahal. Di dalamnya tuh banyak keramik mahal, tau nggak? Gemes. Gelas doang. Penipu, awas. Mas. Kamu gajian kan? Iya. Tapi uang ini mau aku kasih ke Amira sekarang juga. Mas, yang jadi istri kamu itu aku, bukan dia. Kenapa sih kamu ngasih uang ke dia? Kamu mikir nggak? Kamu buka usaha warung, modalnya dari mana? Aku harus balikin uang dia. Ih, Mas. Kamu tuh kenapa sih selalu belain Amira terus? Kamu tuh naksir ya sama dia? Aku nggak sejelek yang kamu pikirin ya. Harusnya kamu istighfar. Kamu itu udah ngerampas hak orang lain. Terus kamu pakai buat modal usaha. Gimana mau berkah usaha kamu? Yang ada uangnya nggak halal deh. Ingat itu. Mas, aku tuh nggak butuh ceramah ya. Aku tuh butuhnya uang. Dek, kalau bos aku tahu uang santunan Amira kamu ambil, aku bisa dipecat. Kamu mau aku nganggur? Mau?
Assalamualaikum. Dibagi 2. Terus ditambah 5. 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Arman? Amira, ini hak kamu yang pernah diambil oleh istri aku. Ya Allah, gak usah Mas. Udah saya ikhlasin kok. Oh enggak. Ini hak kamu, ambil. Assalamualaikum. Mas, waalaikumsalam. Gemes ya Amira ya. Aduh, ini semua ya gara-gara nasi rames lo, tau nggak? Perut gue mual-mual pengen muntah. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin, Mbak. Orang yang makan di warung saya nggak ada tuh yang kayak begini. Nggak ada yang sakit perut. Nggak kenapa-napa mereka. Pokoknya ya, gua minta ganti rugi nih ya sama lo ya. Kalau enggak, gua mau laporin lo ke polisi. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih, Mbak? Apa? Hah? Tapi apa? Hei, Amira. Lo jangan begitu ya, lo jangan pernah nutup-nutupin segala hal kecil sama gue ya. Gue tuh ngerti. Jangan lo bilang lo itu enggak punya duit. Gue tuh ngintip lo kalau lo tuh dikasih duit sama Arman. Apa lo mau? Hah? Gue aduin sama si Mila biar lo ribut gede-gedean. Iya, mau. Apa sih Mbak sebenarnya maunya? Kenapa selalu ganggu saya sama anak saya? Kenapa Mbak selalu begitu sama saya? Nih perempuan ya, cari gara-gara lo ya sama gue ya. Sini nggak duitnya? Sini duitnya. Oh, mau gue teriak-teriak biar tetangga tahu ya. Karena kan apa lo selama ini kan lo itu jadi selimutnya Arman. Halo tetangga. Ya Allah Mbak, istighfar. Jaga ucapannya. Keji banget Mbak bicara seperti itu. Ingat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Mbak. Astagfirullahaladzim. Aduh Amira, omongan lu tuh bikin kuping gue itu panas tau nggak? Iya, nanti ini dia buku. Jangan lebih punya buku. Lu ya anak Jep pengen gue pites lu ya, hah? Ingat, kamu boleh hina aku. Boleh apapun kamu ucapkan. Tapi jangan pernah ganggu anakku. Jangan pernah sedikit pun kamu sentuh anakku. Ambil uang itu, saya nggak butuh. Saya nggak semaruh kamu lihat uang. Pergi, sekarang pergi. Emang lo ya, lo berani sama gue ya? Lihat. Tunggu Amira ya. Heh, tak kecil. Ya. Akhirnya duit. Mati. Bayar utang kau. Ih, gemes deh. Kenapa sih demet banget sih ngintilin gua mulu ya nih orang? Jangan kegeeran kau. Selama kau masih belum bayar hutang sama aku, jangankan ke ujung dunia, ke liang kubur pun akan ku kejar kau. Tetap ku tagih. Ke liang kubur pun akan ku tagih terus. Nih. Utangnya ya gua bayar nih pakai amplopnya segala. Gua bayar semuanya pakai amplop-amplopnya segala tuh, bawa. Dengar dulu, ini kan uang yang kau rampas dari Amira. Ih, dasar ya, bikin gemas deh ya. Bu Juma, terserah dong ya. Kok kepo sih jadi orang? Yang penting apa? Utang piutang gua sama lu tuh Bu Juma lunas. Kelar, the end. Ngerti nggak the end?
Masih aja ya, awas ya sampai nyerocos ya. Aku takut, Bu. Sabar, kuat. Ini uang kau. Uang ini tadi Meti kasih ke Bu Juma untuk bayar hutang. Sekarang sudah jadi hak Bu Juma, bukan hak saya lagi. Gak bisa begitulah Amira. Ini tetap uang kau. Meti merampasnya dari kau. Urusan aku, nanti urusan aku sama Meti. Terima kasih banyak Bu Juma. Tapi saya nggak mau urusan saya jadi panjang dengan Mbak Meti. Iya sih, memang urusannya berbelit banget. Maklum si ular budak itu. Ya sudah, aku simpan uang ini. Mumpung gak ada orangnya, ribut-ribut deh lo sana. Gue tinggal tepuk tangan aja ngeliat lo berdua ribut. Mendingan gue makan nih, mumpung gak ada orangnya. Makan. Ini duit gedenya dimasukin dompet nih sama si Mila nih. Disisain cuma duit receh doang nih, tahu aja nih kalau ada tuyul yang mau ngembat nih emang. Baru seminggu jualan, gelas sama tempatnya udah pada hilang. Aduh, Mila. Lo tenang deh ya. Mendingan lo samperin itu warungnya Amira. Barangkali itu gelas sama tatakan lo itu ada di warung Amira dan dia itu nyuri. Cepetan sana. Udah cepetan. Gimana sih? Cepetan. Gue yakin tuh pasti itu Amira, Mil. Hai. Ribut-ribut deh lo berdua. Ya, gue tinggal tunggu ngeliat aja lo berdua ribut. Mendingan makan deh ya. Kebetulan orangnya lagi enggak ada. Angela, lu kan yang ngambil gelas-gelas gue? Ya Allah Mbak, kok main tuduh gitu sih? Soalnya gelas gue tuh pada hilang. Kalau bukan lu yang ngambil, siapa lagi? Sesama pedagang itu harus bersaing yang sehat. Ngerti nggak lo? Mbak coba cek aja sendiri deh di warung saya. Nah, udah gue cari deh. Pak, makan dong, Pak. Pak. Orangnya mana, Pak? Apaan sih lo Ganggu aja orang makan. Kagak ada orangnya. Nah, lagi berantem tuh. Di sana, pada nonton. Seru. Cepetan, anak. Ngapain liatin orang berantem? Kepo banget. Nggak ada orangnya, ya udah pergi aja. Ya udah, ganggu aja lah makan. Gimana Mbak? Ada nggak gelas sama tatakannya? Ya terang aja lah nggak ada. Soalnya gelas gue warnanya udah lu ganti pakai cat putih kan? Ya Allah Mbak, jangan asal tuduh gitu. Gelasnya itu sama piring dan sendok semuanya sudah dicat putih dari dulu sama Bu RW. Mbak, sama-sama nyari nafkah di pasar tuh Mbok yang akur. Jangan ribut, nggak baik. Ya kan, Bu? Iya bener Mbak. Sesama pedagang nggak boleh pada ribut. Nanti seret rezekinya. Apaan sih malah ikut campur? Aduh, dikasih tahu malah kayak begini. Kenapa Tante Mila musuh ibu terus? Nggak apa-apa kok. Cuma salah paham aja. Kayaknya tahunya kurang nih. Haki nggak
aja gue ini lapar ya. Kalau nggak mau gue nambah lagi. Mumpung orang yang nggak ada. Mana sih? Meti, lu mah malu-maluin gue. Kagak ada gelas gue di tempat si Amira. Semua gelasnya si Amira itu dikasih tanda putih. Tunggu. Lo sabar. Jangan ngomel mulu dong. Makanya gini, gelas lo sama peralatan lo yang kayak begini-begini ini, mendingan lo kasih tanda aja. Warna biru. Tuh, biar kagak ketukar, kan? Oh, bener juga tuh ya. Ide gue harus lo bayar sini. Selalu ide gue tuh cakep buat lo sih. Ih, lu kan udah makan gratis tuh. Ya, makan begini gue juga bisa bayar. Duit, yang penting duit. Sini. Hah, Mila? Tuh, cakep kan? Ditandain biru tuh. Nih. Ini lagi tandain biru. Ntar nyerocos ngomel lagi. Kalau ketukar tuh. Dah. Tuh. Gelas kopinya udah. Udah? Aku ambil ya. Oke. Makasih ya, Om. Ya, sama-sama. Om, gelasnya udah. Om, gelasnya udah. Makasih ya, Neng ya. Iya. Ayo, Ibu, silakan. Bu, sayurnya Bu, sini Bu. Lah, oh itu gelas buah merah kok ditukar? Apaan sih? Siapa sih yang nuker? Orang gue cuma ngecek doang, udah ya? Gak usah kebanyakan ngomong deh lo ya. Jualan aja sana yang benar. Kebanyakan ngomong ya. Yuk, sayuran. Diskon. Bang, salingnya, Bang. Tas. Stop. Kamu sengaja ya nabrak aku ya? Hah? Apaan sih? Aku kesini mau cari warungnya Mila, mau ngasih kunci. Oh, ngasih kunci? Ya udah, ke aku aja sih. Enggak. Biar aku sendiri. Sekalian aku mau tahu warungnya Mila di mana. Masya Allah, Arman, kamu tuh ya kebangetan banget sih. Kamu itu suaminya Mila, bininya sendiri nggak ngerti warungnya sih, gimana sih? Ya makanya kesini sekalian mau tahu warungnya Mila di mana. Iya. Mana? Buka di sini. Blok situ. Bukannya blok sini sayang, salah. Ya udah, makasih. Mau diantar nggak? Arman! Man! Mila. Lo tahu nggak sih, itu gelas sama tatakan lo tuh yang lo tandain biru itu udah ada di tukang buah, tau nggak? Masa sih? Ih, nggak percaya. Udah Mil, sekarang lo mendingan cek di warungnya Amira, pasti gelas lo tuh ada di tempat dia. Cepetan. Enggak deh, Met. Gara-gara omongan lu, gue tuh jadi malu. Nggak ada tuh barang-barang gue di tempatnya si Amira. Udah deh, lu tuh nggak usah ngehasut gue lagi. Dan lo tahu satu hal lagi, ada laki lo no, si Arman di sana, lagi apel. Hah? Mas Arman ada di warungnya si Amira? Ngapain? Wih, ya mainnya ketehe gue. Udah sono cepetan. Aduh, bener ya sekali lagi gue ngomong ya. Cepetan sana. Aduh, demen kalau ada keributan yang besar kayak begini. Aduh, mendingan gue lapor polisi ya. Gue bilang ada masalah yang sangat serius biar polisi nanganin. Terus heboh. Makanya Mila, hati-hati sama wanita perempuan yang Wonder Woman kayak gue. Spider Wonder Woman, gue telepon polisi.
Mil. Mila. Mil. Mila. Ki. Kok kamu di warung sini? Ini warung ibu aku, Om. Jadi ini warungnya Amira. Meti ngebohongin aku dong. Oh, loh. Kasar banget. Mir. Bu, ini aku yang cuci ya. Gak usah sayang, biar ibu aja nanti. Kamu tahu warung istri aku nggak? Oh, rupanya kamu ada di sini ya, Mas. Kamu mau ngajak dua orang ini jalan-jalan pakai mobil bos kamu? Hah? Kamu ngomong gitu sih, Dek. Aku cuma... Ah, udahlah, nggak usah banyak alasan, Mas. Iya Pak, halo Pak Polisi. Ada ribut-ribut gede banget Pak. Iya di daerah yang biasanya, yang Bapak biasanya patroli, iya bener. Iya. Sekarang ya Pak. Sebentar lagi pasti ada kehebohan yang sangat gede. Ini yang gua demen. Udah 1 minggu ini gelas gue sama piringnya hilang. Lu yang ngambil ya? Coba. Tuh kan, bener kan? Kata gue juga kan? Lu yang ngambil. Ini punya gue nih. Nih, lu yang maling ya? Ya Allah Mbak, maaf banget gak sengaja. Mungkin ketuker kali Mbak salah ambil. Oh gitu, alasan. Maaf. Ha? Gue penjarain lu ya, gue laporin polisi lu ya. Hah? Kalau lu udah ngambil piring-piring gue, gelas-gelas gue. Hah? Bener gak? Astagfirullah, Dek, jangan gitu dong. Gak boleh kasar. Udah deh Mas, kenapa sih kamu selalu ngebela dia? Hah? Ngaku, cepetan. Takut ya kamu di penjara ya? Karena udah terbukti mencuri gelas-gelas aku, ya kan? Astagfirullahaladzim. Saya nggak curi Mbak. Ini ketuker kayaknya ya Allah. Kalau maling nggak ngaku, penjara kosong tuh, ha? Kenapa lu diam aja? Takut lo mas penjara, ha? Hah? Takut lo? Oh, ayo ngaku lo maling lo, ngaku. Mila, jangan kasar kayak gitu dong. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Mas, ini kenapa sih belain dia terus? Hah? Aku nih istri kamu, Mas. Udah tahu dia maling, masih aja Mas belain. Astagfirullah. Apa sih dia, Mas? Ayo, ngaku. Dasar. Udah dong, udah ya Allah. Gua laporin lo ke polisi lo. Hah? Ngaku. Nih, Pak. Ini malingnya, Pak. Dia udah maling gelas saya, Pak. Tuh, sama piring-piringnya, Pak. Lihat, Pak. Enggak, Pak. Saya bukan maling, Pak. Pak Polisi. Pak Polisi udah tangkep aja ini perempuan. Aduh, nanti bisa ngebakar pasar di sini semua. Aduh, bisa berabe, Pak. Udah, gotong aja ini. Udah. Ya, Bu. Udah, bawa aja, Siap, Bu. Pak. Pak, kok saya, Pak? Pak, bukan saya, Pak. Itu Pak malingnya, Pak. Pak, iya, Pak. Pak. Dek, udahlah nggak usah diterusin laporan ini. Udah damai aja, kasihan loh. Mas, saya tuh nggak mau ya berdamai. Enak aja, dia itu udah nyuri gelas kopi saya. Pak, tolong ya, masalah ini harus diproses secara hukum. Baiklah. Aduan Bu Mila mengenai pencurian gelas kopi nanti akan dipersidangkan. Dan karena Bu Mila tidak mau berdamai dengan Ibu Amira, maka terlebih dahulu Bu Mila akan kami proses secara hukum. Loh, Pak, kok saya sih yang jadi diproses hukum? Nggak bisa, Pak. Kan dia yang salah. Nggak, Mas. Ini gimana, Mas? Saya nggak mau masuk penjara, Mas. Pak, kalau nggak karena dia ya, Pak, ya, curi gelas saya. Nggak mungkin, Pak, saya proses hukum ini, Pak. Gimana Kamu nih? tenang dong. Nggak mau, Mas. Saya nggak mau masuk penjara, Pak. Nggak bisa. Pak, ini jangan kayak gitu, Pak. Ini nggak bener, Pak. Bu Mila, tenang Bu Mila. Silakan dulu. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa tenang, Pak. Saya nggak mau dong, Pak, masuk penjara. Dia yang salah, Pak. Dia yang curi gelas saya, Pak. Udah, Pak Polisi, udah. Proses aja itu, eksekusi aja tuh dua-duanya tuh perempuan. Udah masuk penjara aja, udah. Mas, saya nggak mau, Mas. Pak, saya nggak mau ya, Pak, masuk penjara ya, Pak. Ya. Ini gara-gara dia, Mas. Pak. Mas, tolongin saya dong, Mas. Mas, aku nggak mau, Mas. Apaan sih ini, Pak? Bapak. Pak Polisi, yang ngaku ini bawa aja sekalian. Meti, kamu ngomong apa sih? Aduh, Pak ya. Gue tuh juga nggak ngerti, Pak ya. Kenapa si Mila itu ngobrak-ngabrik warungnya Pak RW. Nah, gue juga nggak ngerti juga nih, Pak. Kayaknya Amira sama Mila itu kayaknya punya kepentingan yang sangat pribadi gitu yang gak bisa diselesaikan gitu. Ini akibat penggerbakan malam itu, Pak RW. Mila sama Amira
masih dendam. Yang dicurigai suaminya Pak RW. Masalahnya bukannya sudah kita bicarakan secara musyawarah. Kenapa bisa berlanjut begini sih? Aduh, ya gue nggak ngerti dong Pak. Udah gini aja biar pengadilan aja yang mutusin. Paling-paling nih Pak ya, kalau saya pikir nih ya, gue pikir nih ya, paling kalau nggak ya Amira atau Mila, salah satu nih diantara nih yang masuk penjara. Ya udah Pak, saya capek, saya mau istirahat dan saya mau tahu besok kabar apa yang akan terjadi ya. Ya udah ya Pak, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini hasutan Meti Pak RW. Sudah, jangan menduga-duga yang belum pasti. Nggak baik, nanti jadi gosip. Siapa RW? Bu Mila telah terbukti bersalah. Telah melakukan penganiayaan terhadap Ibu Amira. Melakukan perusakan warung dan membuat keributan di muka umum. Dengan ini, pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman selama 1 bulan kepada terdakwa Ibu Mila. Masa potong tahanan selama 3 minggu. Dan Bu Mila wajib melaksanakan hukuman sisa selama 1 minggu dengan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Pak, saya nggak terima ya. Saya nggak bersalah ya. Yang bersalah itu dia, bukan saya Pak. Saya nggak mau dihukum Pak. Saya nggak mau dihukum. Dia yang mencuri gelas saya Pak. Bukan saya Pak. Bukan saya. Saya nggak bersalah. Nggak ada tenang Pak. Saya nggak bersalah Pak. Saya nggak terima Pak. Dia yang harus penjara Pak. Dia yang harus masuk penjara. Ih Pak polisi apaan sih? Mas, bantuin aku Mas. Udah Mila. Mas cari pengacara yang bagus buat aku. Aku nggak mau dipenjara Mas. Kamu terima aja. Aku nggak mau dipenjara. Mas, kamu beneran tega sama aku Mas. Mas, kamu jahat ya Mas. Pak polisi Pak, saya nggak terima Pak. Saya nggak salah Pak, saya nggak mau dipenjara Pak. Pak polisi Pak. Awas kamu ya Amira ya, pasti akan balas dendam. Lihatin aja. Arman, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain kamu kesini? Enggak. Aku cuma ngehibur kamu aja. Pasti kamu lagi galau, kamu lagi stres kan? Karena ya kamu hidup sama orang gila itu yang sampai sekarang dinarapidana kan, istri kamu itu. Udah Man, kalau aku saranin ya, kamu itu PHK aja, udah ceraiin aja istri kamu. Ngapain sih dipertahanin? Ngapain orang stres gila kayak gitu? Mendingan, ya kan kamu tahu sendiri. Kalau kita dulu kan dari zaman SMA kan aku nungguin kamu. Jadi ini semua rencana kamu? Kamu udah sengaja kan? Ngejebak aku untuk datang ke rumah Amira terus aku digerbak sama warga. Terus kamu juga sengaja suruh aku datang ke warung Amira. Iya kan? Tega kamu ya? Kamu tuh sengaja ngancurin rumah tangga aku dengan mengorbankan Amira. Iya kan? Ngaku kamu? Lah, kalau memang iya kenapa? Kan aku emang nungguin kamu dari SMA loh, Man. Sampai sekarang aku nungguin kamu, aku nungguin duda kamu, tau nggak? Makin stres kamu. Man! Man! Arman! Man! Ih. Pokoknya ya Man ya, dengerin aku ngomong nih ya. Sampai kapanpun aku nungguin duda kamu, tau nggak ya? Aku nggak akan bakalan nyerah. Aku nungguin kamu, tau nggak? Ini emang dasarnya gara-gara Mila ya. Isi kayak begitu aja dipertahanin. Cantik juga enggak, masih cantikan gue. Arman, liatin aja ya. Aku obrak-abrik rumah tangga kamu, tau nggak?
Sekarang kamu bebas. Dan kamu jangan sampai pernah masuk ke sini lagi. Emangnya saya penjahat kambuhan? Misi. Hai Mila, gimana? Aduh, sebulan berada di Hotel Prodeo, gimana? Lo betah gak? Hah? Akhirnya ya lo bebas ya? Yang pasti nggak enak lah, namanya juga di penjara. Apalagi jauh dari suami. Iya sih ya. Mila, lo mau tahu cerita nggak? Mau denger? Mau denger nggak? Mau denger banget? Apa mau denger banget? Hah? Ya mau tahu banget lah. Apaan sih lo? Nih ya, buka kuping lo, dengerin ya. Jadi begini, selama lo di penjara, ya itu si Amira, aduh, sering ke rumah lo nemuin Arman. Dan yang lebih fatalnya lagi, tahu Mila, dia itu ke rumah lo nemuin Arman itu waktu apa coba? Waktu menjelang subuh. Jadi gelap-gelap menjelang terang. Nah, mau ngapain tuh? Supaya apa coba dia ke situ subuh-subuh? Karena apa? Karena takut dilihat orang. Terus satu hal lagi nih ya, yang lo perlu tahu, kenapa Amira tuh ngejeblosin lo ke penjara? Karena biar bebas dia itu nemuin laki lo Arman. Pokoknya gue nggak terima. Si Amira harus ngerasain masuk penjara sama seperti gue. Yes, perang dunia kedua dimulai. Oh iya, makasih. Ya. Alhamdulillah. Mira. Sini kamu. Mila, udah Mila. Astagfirullah. Mila. Lu seneng ya lihat gue masuk penjara? Hah? Tapi gue belum puas. Belum masukin lu ke dalam penjara. Mbak Mila, saya nggak ada niatan sama sekali loh masukin Mbak ke penjara. Mbak kan tahu sendiri waktu itu yang datang polisi tiba-tiba langsung nangkep Mbak. Saya aja nggak tahu. Lagian saya udah minta damai tapi Mbaknya nggak mau, gimana? Ah udah deh, banyak ngomong segala. Astagfirullah. Mil, udah, nggak usah cari masalah di sini. Nanti kalau kamu bikin keributan masuk penjara lagi mau? Ah udah deh mas, aku pingin dia masuk penjara sama seperti aku. Kenapa sih kamu selalu belain dia? Aku nih istri kamu mas. Aku belum puas. Tunggu ya pembalasan dari aku. Mil! Ya Allah. Maafin istri aku ya, Amira ya. Mil! Saya mau kasus pencurian gelas kopi yang dilakukan oleh Amira dilanjutkan ke pengadilan, Pak. Bu Mila, masa hanya karena gelas kopi seharga 5.000 harus sampai dilanjut ke pengadilan? Karena gara-gara gelas kopi itu saya masuk penjara, Pak. Saya minta keadilan, Pak. Saya ingin Amira merasakan masuk penjara juga seperti saya. Baiklah, aduan ibu akan kami proses. Mila. Kamu masa tega sih? Cuman gara-gara gelas kopi harganya 5.000 loh. Kamu tega memperkarakan dia di pengadilan, kasihan Amira. Biarin aja, Mas, biar dia tahu rasanya di penjara. Liatin aja, aku akan kasusin masalah ini. Biar dia masuk duit. Selamat siang, Ibu. Ada apa, Pak? Kami mendapatkan tugas untuk menjemput Ibu. Ya Allah, ada apa lagi ini Pak sebenarnya? Bentar, ada apa ini Pak ya? Begini Bu, Ibu Mila ingin masalah pencurian gelas kopi diproses secara hukum di pengadilan. Maka Ibu harus ke kami sekarang. Tapi Pak, saya lagi jaga warung. Terus anak saya sama siapa Pak kalau saya pergi? Kami hanya menjalankan tugas Bu. Coba dia Pak. Saya. Mari Bu. Yang baik ya Nak. Mari Bu. Udah, Kiki ditemani Ibu Juma dulu ya. Ibu Kiki mau ada urusan dulu dengan bapak-bapak itu. Ya sayang.
Saya nggak habis pikir. Masa harga segelas kopi 5.000 bisa menjadi masalah besar? Yang buat masalah besar itu si Meti, Pak RW. Lidah Meti itu bukan hanya tak bertulang, tapi bercabang dan berpisah. Orang macam Meti itu harus diberi pelajaran. Pak RW, aku punya banyak barang bukti soal Meti. Baik kelicikan dan kejahatannya. Sabar aja dan tunggu saja. Ada saatnya aku akan laporkan ke polisi. Gelas kopi. Ini adalah kasus yang sederhana dan kasus yang sangat sepele yang pernah saya tangani di pengadilan. Tapi karena kasus ini telah masuk ranah persidangan, sudah menjadi hak dan wewenang saya untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya di persidangan ini. Untuk itu, saya persilakan saksi pertama untuk memberikan keterangan. Jadi begini Pak Hakim ya, saya menjelaskan sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya yang saya lihat ya. Jadi gelas yang bertandakan cat biru itu adalah milik Ibu Mila. Nah itu ditukar oleh Amira. Nah itu kan namanya pencurian Pak. Dan bagaimanapun yang namanya pencurian itu harus tetap disidang dan harus tetap ditegakkan di dalam hukum. Bener nggak Pak? Bohong Pak Hakim. Sumpah demi Allah. Saya tidak mencuri gelas itu. Saya juga tidak menukarnya Pak Hakim. Demi Allah saya tidak melakukan itu Pak Hakim. Gelas itu hanya tertukar Pak Hakim. Saya juga sudah minta maaf dan ingin berdamai tapi dia tidak mau. Saya mohon Pak Hakim. Saya punya anak kecil di rumah, anak yatim. Suami saya udah gak ada pas saya ngelahirin Pak Hakim. Kalau saya di penjara nanti anak saya sama siapa? Tolong saya Pak Hakim. Saya gak bersalah Pak Hakim. Saya gak bohong. Bapak Hakim yang terhormat, kesaksian Ibu Meti itu sama sekali tidak benar. Saya saksinya. Saya melihat Ibu Meti menukar gelas Ibu Amira dengan gelas Ibu Mila di warung saya. Bu, sayangnya Bu, sikat Bu. Oh, itu gelas Bu Amira kok ditukar? Apaan sih? Siapa sih yang nuker? Orang gue cuma ngecek doang, udah ya? Gak usah kebanyakan ngomong deh lo ya. Jualan aja sana yang benar. Jadi begitu kejadiannya Bapak Hakim. Menurut saya, Ibu Amira tidak bersalah. Bohong itu Pak Hakim, bohong! Apa yang dia katakan orang ini, itu semua fitnah Pak. Heh, dasar lo ya. Sama-sama miskin sama Amira ya, susah ya. Mulut lo ya. Mohon tenang semua, ini persidangan. Silakan saksi pertama untuk kembali ke tempat. Ibu! Jangan hukum ibu saya, Pak. Ibu saya gak salah. Bukan ibu saya yang ngambil gelas kopi itu, tapi saya. Kiki, sudah jangan nangis. Kau gak akan bela ibu kau. Tante jamin ibu kau akan bebas. Kiki yang tenang ya. Sekarang lebih baik Kiki berdoa aja. Semoga ibu nggak di penjara ya. Ibu nggak akan di penjara.
Habis kau ya. Pak Hakim yang terhormat, saya membawa barang. Saya ingin mengatakan, kalau akar masalah gelas kopi ini sampai ke pengadilan ini, itu hanya akal-akalan si Metil yang licik, yang banyak hutang itu. Meti sengaja mengadu domba Mila dan Amira melalui gelas kopi itu hanya untuk kepentingan dan kegunaannya sendiri. Pak Hakim, sekali lagi saya bilang kepada Pak Hakim dan semuanya yang ada di sini ya, bohong dia bohong Pak, dia memberikan kesaksian yang bohong, itu bukti-bukti semua itu bohong semuanya. Pencuri gelas kopi bukannya Amira, tapi si Meti, karena dia juga mencuri uang Amira itu. Pak Hakim, saya bilang bohong semuanya Pak, kesaksian dia bohong. Ibu tua, jangan ngada-ngada deh ya. Harap tenang Ibu Meti, harap tenang. Anda tidak boleh bicara tanpa diminta oleh hakim. Ini Pak Hakim, saya bawa buktinya. Itu amplop uang yang Meti curi dari Amira. Uangnya masih utuh. Sengaja saya simpan buat barang bukti. Dan itu ada tas Pak Hakim. Itu berisi berbagai macam tatakan gelas kopi. Jadi yang bersalah dalam kasus ini bukan Amira atau Mila Pak Hakim, tapi Meti. Sudah, Kiki nggak boleh nangis ya. Ibu nggak akan dipenjara ya. Berdoa saja, tidak apa-apa. Ya Allah, lindungilah Ibu Kiki. Ya Allah, jangan sampai Ibu dipenjara. Kalau Ibu Kiki dipenjara, Kiki sendirian di rumah. Kiki nggak punya siapa-siapa lagi, ya Allah. Ya Allah, tolong Kiki. Pak Polisi, amankan. Urusan gue dong, mau kemana? Mikir ke mana? Amankan Pak Polisi. Berdasarkan keterangan para saksi, Ibu Amira terbukti tidak bersalah mencuri gelas tersebut. Tapi itu hanyalah tertukar secara tidak sengaja. Itu pun yang melakukan bukan Ibu Amira, tapi Kiki anaknya yang masih di bawah. Berdasarkan hukum, anak yang masih di bawah umur tidak bisa diperkarakan di pengadilan. Tapi dalam hal ini, Bu Amira tetap bersalah karena lalai memeriksa gelas tersebut dan tidak segera mengembalikan gelas tersebut kepada pemiliknya. Untuk itu, atas nama hukum, kami Majelis Hakim memvonis hukuman denda kepada Ibu Amira sebesar Rp5.000 sama dengan harga gelas tersebut dan wajib lapor kepada kantor polisi terdekat selama 7 hari. Pak, Hakim tunggu dulu Pak. Pak, ini nggak boleh sama gua. Hei, jangan tua. Tunggu, jangan saya
Awas ya kalian ya. Kalian awas kalian ya. Bu Juma, awas ya. Lepasin nggak? Ibu cuma mendali 5.000 aja kok tadi ditafsirkan. Ayo Mas, kita pulang. Ya Allah. Bangun sayang. Ya Allah. Ki. Tolong. Ki. Ibu tidak usah khawatir. Kiki tidak apa-apa, Bu. Kiki hanya pingsan dikarenakan sesak nafas akibat dari terlalu lama menangis dan tekanan psikologi. Cuma hanya butuh istirahat beberapa jam aja, Bu. Nanti juga pulih kembali. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Terima kasih, Dok. Amira. Maafin aku ya. Gara-gara aku, Kiki jadi sakit. Aku bener-bener hilaf banget. Aku bener-bener menyesal. Aku minta maaf ya. Sama-sama Mbak Mira. Saya juga banyak salah. Sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Saya juga minta maaf. Kita bertetangga harus saling rukun. Maafkan saya juga. Ya Mira. Aku mau menjalin persahabatan sama kamu. Semoga kita bisa buka warung sama-sama ya di pasar. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak. Sekali lagi aku minta maaf ya Mira ya. Sama-sama Mbak Mila. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Arman. Terima kasih. Lepasin! Lepasin nggak? Lepasin saya, lepasin gue! Awas ya kalian ya. Lihat ya. Tunggu pembalasan gue, tau nggak? Lepasin. Gue nggak mau di penjara. Gue nggak salah. Gue nggak salah. Gue nggak salah. Lepasin, lepasin! Pak! Pak boleh lepasin!